Hari itu harusnya jadi hari paling bahagia dalam hidupku. Aku masih ingat jelas pagi itu. Udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Atau mungkin itu cuma perasaanku saja karena terlalu gugup. Dari jendela kamar hotel tempat aku bersiap, aku bisa melihat langit yang cerah, seolah ikut merestui hari besar ini. Jam di dinding menunjukkan pukul 8 pagi. Tapi sejak subuh aku sudah tidak bisa tidur lagi. Pikiran kemana-mana, campur aduk antara senang, deg-degan, dan entah kenapa, ada sedikit rasa tidak tenang yang sulit dijelaskan. Di atas tempat tidur, jas yang akan kupakai sudah tergantung rapi. Jas hitam dengan patungan sederhana, tapi elegan. Itu pilihan Nadia. Dia bilang, kamu gak perlu kelihatan berlebihan, yang penting rapi dan jadi diri sendiri. Aku masih ingat senyumnya waktu itu. Senyum yang selalu berhasil bikin aku merasa semuanya akan baik-baik saja. Aku menghela nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Hari ini lo nikah, gumamku pelan, seperti meyakinkan diri sendiri. Ketukan pintu terdengar. Mas, sudah siap bu? Iya bu, sebentar lagi, jawabku. Aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Rambut sudah ditata, wajah sudah cukup rapi. Tapi mata ini entah kenapa terlihat lelah, seperti menyimpan sesuatu yang belum selesai. Aku cepat-cepat mengalihkan pandangan. Enggak, ini bukan waktunya mikir aneh-aneh. Hari ini harus sempurna. Aku keluar dari kamar dan ibu langsung tersenyum begitu melihatku. Masya Allah, anak ibu sudah besar ya, katanya pelan. Matanya sedikit berkaca-kaca. Aku cuma tersenyum kecil. Ibu lebay deh. Tapi dalam hati aku juga merasakan sesuatu. Hari ini bukan cuma soal pernikahan. Ini seperti penanda bahwa hidupku benar-benar masuk ke bab baru. Di ruang makan hotel, keluarga sudah berkumpul. Ada bapak, adik, beberapa saudara dekat. Suasana ramai, tapi hangat. Semua orang sibuk dengan perannya masing-masing. Ada yang bercanda, ada yang sibuk memastikan semua berjalan sesuai rencana. Calon pengantin pria datang, teriak adikku sambil tertawa. Aku duduk mencoba santai. Gimana? Deg-degan? Tanya bapak. Lumayan, jawabku jujur. Wajar, tapi yang penting kamu yakin sama pilihanmu, katanya sambil menepuk bahuku. Aku mengangguk. Yakin? Iya, aku yakin. Kan? Pikiran itu tiba-tiba muncul lagi, mengganggu. Tapi aku langsung mengusirnya. Gak ada gunanya memikirkan hal-hal yang sudah lewat. Setelah sarapan, kami langsung bersiap menuju gedung pernikahan. Jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar 20 menit dari hotel. Selama perjalanan, aku lebih banyak diam. Musik di mobil terdengar pelan, tapi pikiranku jauh lebih bising. Aku mencoba membayangkan wajah Nadia saat nanti bertemu di pelaminan. Pasti dia cantik sekali, selalu begitu. Nadia adalah tipe perempuan yang sederhana, tapi punya cara sendiri untuk membuat orang nyaman. Kami bertemu 2 tahun lalu di sebuah acara kantor teman. Awalnya biasa saja, tapi lama-lama aku merasa dia berbeda. Dia tidak banyak menuntut, tidak suka drama, dan selalu mendukung apapun yang aku lakukan. Bersama Nadia, hidup terasa lebih ringan. Dan mungkin itu yang aku butuhkan. Mobil berhenti. Sudah sampai, kata supir. Aku menarik nafas dalam-dalam sebelum turun. Begitu pintu dibuka, suara ramai langsung menyambut. Beberapa panitia, keluarga, dan tamu yang sudah datang langsung menoleh ke arahku. Wah, pengantin prianya sudah datang. Aku dipersilahkan masuk ke ruang khusus untuk persiapan. Di sana sudah ada tim yang membantu memastikan semua siap. Mas, kita rapikan sedikit ya, kata salah satu dari mereka. Aku duduk membiarkan mereka bekerja. Dasi dirapikan, jas disesuaikan, sepatu dicek. Semua terlihat begitu detail. Di luar, aku bisa mendengar suara tamu yang semakin ramai. Musik lembut mulai dimainkan. Suasana benar-benar seperti yang selama ini kami rencanakan. Sempurna. Beberapa menit kemudian, salah satu panitia mendekat. Mas, akad nikah akan dimulai 10 menit lagi. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Iya, jawabku pelan. Aku berdiri, lalu berjalan keluar menuju tempat akad. Langkah demi langkah terasa berat, tapi juga pasti. Semua mata tertuju padaku. Aku duduk di depan penghulu. Di sampingku ada bapak. Di seberang keluarga Nadia sudah siap. Lalu Nadia masuk. Semua orang langsung terdiam.
Dia benar-benar cantik. Gaun putih yang dia pakai terlihat sederhana, tapi anggun. Riasannya tidak berlebihan, justru membuat wajahnya terlihat lebih natural. Tapi yang paling mencuri perhatian adalah matanya. Mata yang selama ini selalu membuatku merasa pulang. Dia duduk di hadapanku, menatapku sebentar, lalu tersenyum kecil. Senyum itu, aku balah tersenyum, meski dalam hati ada sesuatu yang bergetar aneh. Acara dimulai, penghulu mulai berbicara, menjelaskan tentang pernikahan, tanggung jawab, dan janji suci. Aku mencoba fokus, tapi di tengah-tengah itu pikiranku tiba-tiba melayang ke masa lalu, ke seseorang yang sudah lama aku coba lupakan. Aku menggeleng pelan. Enggak, bukan sekarang. Saudara, apakah Anda siap menikah? Suara penghulu menarikku kembali. Aku mengangguk. Siap. Proses ijab kabul berjalan. Tanganku sedikit gemetar saat menjabat tangan wali Nadia. Kalimat itu keluar dari mulutku. Sekali. Lancar. Dan sah. Tepuk tangan langsung terdengar. Beberapa orang mengucap syukur. Nadia menatapku, matanya berkaca-kaca. Aku juga merasakan hal yang sama. Campuran antara lega, bahagia, dan entah apa lagi. Kita resmi menjadi suami istri. Setelah akad, acara berlanjut ke resepsi. Kita dipersilahkan menuju pelaminan. Aku berdiri di sana, di samping Nadia, menyambut tamu yang datang, satu persatu. Senyum tidak pernah lepas dari wajah kita. Selamat ya, semoga langgeng. Bahagia terus. Ucapan-ucapan itu terus berdatangan. Aku mengangguk, tersenyum. Sesekali menjawab dengan sopan. Semua berjalan lancar. Sampai sesuatu mulai terasa aneh. Di tengah keramaian itu, aku merasa seperti sedang diawasi. Aku tidak tahu dari mana, tapi rasanya ada seseorang yang terus memerhatikan aku. Aku mencoba melihat ke arah tamu. Wajah-wajah yang datang sebagian besar familiar. Keluarga, teman, rekan kerja. Tapi di antara mereka ada beberapa yang tidak aku kenal. Wajar sih, ini acara besar. Tapi perasaan itu tidak hilang. Aku mencoba mengabaikannya. Sampai akhirnya, dia muncul. Seorang perempuan. Dia berdiri di antara tamu, tidak terlalu mencolok. Pakaiannya sederhana, tidak seperti tamu undangan yang lainnya yang rata-rata berdandan rapi. Tapi ada sesuatu dari cara dia berdiri yang membuatku langsung mengenalinya. Jantungku berhenti sejenak. No, tidak mungkin.